salaman na yan! A few moments later. Ride and watch hentai all the time with my soul is tormented by succubus. Calling sis, pencil dripping from the way I spit. Fell in love with this. Sis got music, now she in my A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Emrido Santosa. Saya dari kelas manajemen 22B dengan NPM 22411087. Saya di sini ingin sedikit menjelaskan tentang analisis struktur modal, pengertian teori, contoh teori, dan faktor. Pengertian struktur modal. Struktur modal merupakan gabungan kata dari struktur dan modal. Istilah struktur sendiri diartikan sebagai pengaturan tiap bagian yang lebih rinci. Sedangkan modal merupakan kumpulan uang pokok untuk menjalankan usaha. Oleh sebab itu, struktur modal memiliki arti pengaturan uang pokok yang dalam menjalankan usaha dari sumber-sumber yang berbeda. Untuk jangka panjang perusahaan, dari penjelasan di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa struktur modal atau capital struktur berkaitan dengan kombinasi saham ekuitas, modal saham, preferensi, surat utang pinjaman jangka panjang, laba yang tertahan, serta sumber dana jangka panjang lainnya yang berhasil dikumpulkan oleh perusahaan. Inilah yang membuat perusahaan melakukan pengawasan secara ketat terkait masa depan di kondisi keuangan perusahaannya. Selain penjelasan di atas, beberapa ahli telah mendefinisikan struktur modal secara jelas. Berikut pengertian struktur modal menurut para ahli. Yang pertama menurut Greenberg, yaitu struktur modal sebagai suatu proses peningkatan kapitalisasi perusahaan yang mencakup berbagai sumber serta daya yang dapat dikuasai, seperti pinjaman, cadangan, saham, serta obligasi. Yang kedua, menurut John D. Hampton, mengartikan struktur modal sebagai proses campuran dari suatu dampak yang ditimbulkan karena hutang dan ekuitas terhadap pembiayaan aset perusahaan. Yang ketiga, menurut I.M. Panday, merupakan ahli keuangan terkemuka yang berhasil membuktikan kinerja. Dia juga ikut dalam memberikan pengertian dari struktur modal. Baginya, struktur modal merupakan campuran sumber dana jangka panjang yang terdiri atas utang, saham preferensi, dan ekuitas baik cadangan maupun surplus. Dengan demikian, dapat kita ketahui bahwa struktur modal adalah suatu pertimbangan serta kolaborasi antara modal sendiri dengan modal asing yang dimiliki suatu perusahaan. Modal sendiri yang dimaksud merupakan bentuk kepemilikan, sedangkan modal asing merupakan utang jangka pendek maupun panjang. Tujuan struktur modal. Adanya struktur modal memiliki tujuan dalam mengkolaborasikan sumber-sumber dana baik permanen maupun aktivitas dalam kegiatan operasional perusahaan. Hal ini dapat dilakukan agar perusahaan mencapai nilai yang optimal. Lebih dari itu, struktur
modal dapat menjaga kualitas serta eligibilitas suatu perusahaan dalam melakukan kegiatannya. Selanjutnya, teori struktur modal. Gramet pastinya untuk mendalami lebih jauh lagi terkait struktur modal membutuhkan suatu pengetahuan yang terperinci dan sistematis. Hal tersebut disebut juga dengan teori struktur modal. Teori struktur modal merupakan landasan yang digunakan untuk menjalankan struktur modal tertentu, sehingga prosesnya menjadi terkontrol dengan seimbang sesuai pengetahuan ilmiah yang ada. Contoh teori yang mendasari struktur modal. Terdapat 5 teori yang mendasari struktur modal dilaksanakan. Teori-teori tersebut beberapa diantaranya dikemukakan oleh ahli keuangan ternama. Selain itu, teori ini sangatlah tepat untuk digunakan oleh perusahaan. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, teori pendapatan tradisional. Teori ini berfokus pada pengolahan sekaligus pemetaan yang optimal. Oleh sebab itu, struktur modal dipandang memiliki pengaruh yang kuat terhadap nilai perusahaan. Inilah yang menyebabkan struktur modal dapat diubah serta disesuaikan untuk mendapatkan hasil optimal dalam suatu perusahaan. Yang kedua, teori pendekatan Modigliani dan Miller. Sesuai dengan namanya, teori ini dicetuskan oleh Franco Modigliani dan Martin Miller. Keduanya memiliki pandangan yang sama. Saat membahas persoalan modal, teori Modigliani dan Miller ini mengusulkan 3 proposisi yang penting, yaitu struktur modal tidak relevan dengan penilaian perusahaan. Akibatnya perusahaan identik akan tetap sama atau bertahan, sekaligus tidak memberikan pengaruh pada keuangan yang dapat diadopsi untuk membiayai aset. Sedangkan nilai perusahaan tergantung pada pendapatan yang diharapkan pada masa depan. Terhitung saat tidak terdapat pajak, penting untuk memiliki informasi pajak. Hal ini dikarenakan pengguna aset serta sumber daya akan mengalami peningkatan yang sangat terganggu. Yang ketiga, teori trade-off. Teori trade-off memiliki pandangan bahwa untuk menentukan struktur modal yang optimal, maka dibutuhkan beberapa faktor seperti biaya keagenan, pajak, serta kesulitan keuangan. Namun, agar perusahaan tetap bertahan, teori ini juga menegaskan untuk memperhatikan asumsi dan efisien pasar. Oleh sebab itu, pelaku usaha akan memikirkan kesulitan biaya dan bagaimana cara menghemat pajak tertentu. Yang keempat, teori pecking order. Teori pecking order memiliki sudut pandang bahwa 3 tingkat keuntungan yang dapat dimiliki suatu perusahaan berjumlah besar, maka hal tersebut akan membuat perusahaan sedikit memiliki hutang. Inilah yang kemudian muncul beberapa preferensi secara turut-urut pada teori pecking order. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama itu, perusahaan dapat memilih pemasukan internal dari laba hasil usaha perusahaan. Terus yang kedua, perkiraan investasi dapat digunakan untuk menghitung target rasio pembayaran. Yang ketiga, perusahaan akan memiliki cash flow yang besar daripada pengeluaran saat ini, memiliki kebijakan konstan dan fluktuasi serta kesempatan investasi. Terus selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal. Dalam perjalanannya menuju optimalisasi perusahaan, struktur modal dipengaruhi oleh beberapa hal yang disebut faktor tertentu. Beberapa faktor diantaranya yang memiliki pengaruh yang tinggi terhadap kenaikan maupun penurunan struktur modal. Berikut penjelasannya di bawah ini. Yang pertama, struktur aktiva.
seorang ahli ekonomi, Syamsuddin, menyatakan bahwa struktur aktiva atau tangibility merupakan suatu bentuk pemenuhan alokasi dana untuk setiap komponen aktiva, baik tetap maupun lancar. Arti yang lain disampaikan oleh Weston dan Brigham, di mana struktur aktiva disebut juga sebagai perimbangan atau perbandingan yang terjadi di antara aktiva dengan total aktiva. Yang kedua, growth opportunity adalah sebuah peluang yang dimiliki perusahaan untuk bertumbuh ke depannya. Namun beberapa ahli mengemukakan pendapat yang berbeda, di mana growth opportunity memiliki titik balik perubahan aktiva yang perusahaan miliki. Oleh sebab itu, perusahaan akan cenderung melakukan investasi demi keuntungan sendiri. Kesimpulannya, dari keseluruhan penjelasan di atas, struktur modal dapat kita pahami sebagai perbandingan yang terjadi pada modal ditahan dengan ekuitas modal kepemilikan baik jangka pendek maupun panjang. Adapun tujuan struktur modal sendiri adalah untuk menggabungkan sumber-sumber dana permanen dan lancar untuk operasional perusahaan. Hal tersebut dapat terwujud jika perusahaan memiliki pengolahan struktur modal yang baik. Kondisi keuangan baik internal maupun eksternal akan terjaga aman sehingga perusahaan akan terhindar dari kebangkrutan. Finansial terjaga juga akan terhindar dari utang atau pinjaman eksternal. Harapannya perusahaan dapat memiliki kemajuan yang signifikan secara finansial dengan memahami struktur modal yang baik. Selain itu, perusahaan dengan struktur modal yang baik dapat banyak dicari oleh para investor yang ingin menanamkan uangnya. Inilah yang membuat perusahaan mampu bertahan di tengah kondisi persaingannya. Oke, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.